Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman Al-Khalidi, NIM 2001701, Prodi Sastra Indonesia BP 2020. Tujuan untuk pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik dosen pengampu Dr. Siti Ainim Luisti SPDM Hum. Nah, pada video kali ini saya akan mengambil atau membahas analisis fungsi bahasa tradisional dalam komentar pada postingan akun Instagram Lambe Turah, yang mana di postingan diduga harga tiket mahal konser Farel Prayoga sepi penonton. Nah, untuk latar belakang kenapa saya mengambil ini, yaitu pendahuluannya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Dalam kehidupan, manusia tidak dapat dipisahkan proses interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Bahasa memiliki peranan penting di dalam mewujudkan tujuan atau harapan yang dikehendaki oleh penuturnya. Fungsi utamanya yaitu alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Wujud dari bahasa dapat dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disampaikan seseorang terhadap mitra tuturnya. Ada 5 jenis model fungsi bahasa. Yang pertama, model teori informasi. Yang kedua, model antropologi. Yang ketiga, model sosiologi. Yang keempat, model psikologi. Dan yang kelima, fungsi-fungsi bahasa. Nah, model 3 fungsi secara tradisional sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kognitif, yang kedua fungsi evaluatif, yang ketiga fungsi afektif. Nah, fungsi kognitif sendiri adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, konsep, atau pemikiran. Fungsi ini sejalan dengan fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi untuk menuangkan ide dan gagasan. Fungsi evaluatif adalah fungsi bahasa yang menyalurkan atau mengantarkan sikap serta nilai-nilai dalam komunikasi. Sedangkan fungsi afektif sendiri adalah fungsi yang mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi. Selain secara langsung, bahasa juga dapat digunakan secara tidak langsung. Misalkan untuk mendapatkan informasi yang lainnya dapat menggunakan teknologi, salah satunya sosial media. Dalam berkomunikasi, media sosial mempunyai andil besar di era digital saat ini. Media sosial merupakan alat atau media komunikasi online di mana penggunanya dapat bertukar informasi mengenai semua yang ada di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jarak ataupun waktu. Media sosial sudah melekat di semua kalangan, baik anak-anak, remaja, bahkan kalangan orang dewasa. Komunikasi menggunakan media sosial ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan berbagai macam media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, sehingga mempermudah pengguna untuk mengaksesnya. Penggunaan media sosial juga dapat menuliskan konten berbagai gambar dan video, dan juga memberikan komentar dengan cepat dan tak terbatas. Tentunya dalam penggunaan media sosial ini ada dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak positif adalah kita dapat berkomunikasi dan berkenalan dengan semua orang yang berada jauh dari jangkauan kita. Sedangkan negatifnya yaitu perdebatan yang terjadi antar penggunanya. Perdebatan ini disebabkan karena kebebasan setiap pengguna dalam berpendapat atau rasa bosan yang membuatnya tertarik untuk mencoba perdebatan di dalam sosial media. Nah, rumusan itulah latar belakang yang saya angkat kenapa saya mengambil topik ini. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan fungsi kognitif, apa yang dimaksud dengan fungsi evaluatif, dan apa yang dimaksud dengan fungsi afektif. Sedangkan tujuan dari makalah ini adalah untuk pembuatan makalah ini untuk mengetahui apa saja fungsi bahasa tradisional dan juga lebih memahami fungsi
bahasa tradisional tersebut seperti fungsi kognitif, fungsi evaluatif, dan fungsi afektif melalui media massa, yakni media sosial, terkhususnya di Instagram. Nah, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan bedah satu persatu, yaitu fungsi kognitif. Seperti yang sudah saya bilang di awal, fungsi kognitif adalah fungsi bahasa segala aktivitas mental yang dapat membuat seseorang bisa menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga seseorang tersebut bisa mendapatkan pengetahuan setelah memahaminya. Menurut Wargett M. Wortlin, teori kognitif adalah suatu proses aktivitas yang melibatkan berbagai jenis kegiatan yang mempunyai kegiatan dengan mental individu. Nah, berikut fungsi kognitif dalam komentar Instagram Lambe Turah dalam kasus diduga harga tiket mahal konser Pharrell Prayoga sepi penonton sebagai berikut. Dari Instagram Insurrectionist, beliau mengungkapkan bahwasanya, ya begini kalau udah ngerasa di atas, tim mereka merasa pantas buat harga segitu. Padahal mah mereka cuma tenar gara-gara satu lagu doang, dan sekarang redup lagi. Dari awal juga nggak begitu tertarik sama nih bocah, karena memang tenar viral aja banyak yang lebih baik. Jadi kesalahan bukan di Pharrell, tapi tim mereka yang terlalu ambisius tanpa melihat pasar dia. Sedangkan untuk akun kedua yang berkomentar di @nurbasuki, terlalu ambisius panitianya, siapapun akan mending pilih yang lain kalau nonton seharga 250.000. Hihihi. Ayolah logika kedepankan, biar emang nggak jarang banyak jadi tahu ojo dibanding-banding ke kalau sebelum VAR. Oke, untuk komentar ketiga ada dari Kang Beno. Belum waktunya untuk bikin konser sendiri kalau pendatang baru harus didampingi oleh musikal lama yang punya nama, misal Andika Kangen Band X Pharrell atau Dewa X Pharrell, pasti rame. Nah, dari ketiga komentar dari netizen tersebut terdapat penalaran kenapa konser dari Pharrell ini sepi, mulai dari pendatang baru yang sudah berani buat konser dan harga yang tidak dipertimbangkan oleh timnya. Dari sini kita bisa menganalisis fungsi kognitif tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif adalah suatu proses identifikasi atau mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut fungsi evaluatif dalam komentar Instagram Lambe Turah. Dalam kasus diduga harga tiket mahal konser Pharrell Prayoga sepi penonton sebagai berikut. Komentar berat datang dari @David Rizal. Mengungkapkan bahwasanya buat orang dewasa di kolom komentar, yuk dewasa komennya, kenapa lu pada ngebully Pharrellnya, dia anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang salah orang dewasa sekitarnya, miris gitu ya, pada ngebully dan nyumpahin bocah. Selanjutnya yaitu pada komentar @dirgandadali, ungkapkan bahwasanya itulah alasan mengapa saya jika diundang job nyanyi selalu menanyakan untuk perihal acara apa dan konsep seperti apa, sistem tiketing atau tidak, kalau tiketing berapa harganya dan di daerah mana. Ini bukan salah Pharrellnya tapi pihak penyelenggaranya dan yang menyetujui panggilan event dari pihak si penyelenggara. Dan saya melihat Pharrell justru profesional dalam kerja sebagai penyanyi, maupun mau rame mau sepi ya tetap fair perform. Nah, dari komentar di atas sudah didapatkan fungsi evaluatif bagaimana kedepannya lebih baik buat konser tersebut dengan mempertimbangkan harga tiket, lihat pasar dan lihat harga pasar, gimana sistem acara dan lain sebagainya untuk perbaikan kedepannya. Itulah fungsi evaluatif dari komentar tersebut. Selanjutnya itu fungsi afektif. Fungsi afektif adalah fungsi yang mengalihkan
menunjukkan emosi serta perasaan dalam komunikasi. Secara umum, pengertian afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Nah, fungsi evaluatif pada komentar Instagram Lambe Turah dalam kasus diduga harga tiket mahal konser Farel Prayoga sepi menonton sebagai berikut. Yang pertama datang dari @Guyonwatono official. Nah, beliau mengungkapkan tetap semangat semuanya dan salam ko isoyo. Nah, selanjutnya itu Bang Anas, hanya orang bego yang nyalahin artisnya. Artisnya emang nggak tahu apa-apa tentang harga tiket. Nah, dari dan Yuafi, manajemennya sehat. Selanjutnya dari Hardiansyah Taher, mengungkapkan bahwasanya bukan anaknya yang salah, dia anak berbakat. Mungkin orang-orang sekitarnya yang mesti introspeksi diri. Nah, dari komentar di atas menunjukkan bagaimana sikap dan penilaian individu yang tidak menyalahkan satu pihak saja akan kasus ini. Bagaimana komentar menimbangkan sisi lain dari kasus tersebut. Nah, untuk penutupnya atau kesimpulannya yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan. Manusia tidak dapat dipisahkan pada proses interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Bahasa memiliki peranan penting di dalam mewujudkan tujuan dan harapan yang dikehendaki oleh penuturnya. Bahasa memiliki berbagai fungsi sebagai tujuan dan penutur yang akan disampaikan maksudnya. Pada makalah ini penulis sudah membahas model 3 fungsi secara tradisional sebagai berikut: fungsi kognitif, evaluatif, dan fungsi afektif. Sudah diterapkan juga contohnya bentuk komentar di Instagram Lambe Turah dengan kasus konser Farel Prayoga yang sepi penonton disebabkan karena apa. Baik, itulah hasil presentasi saya mengenai fungsi bahasa secara tradisional dengan mengangkat isu menganalisis fungsi bahasa tradisional dalam komentar pada postingan akun Instagram Lambe Turah di kasus diduga harga tiket mahal konser Prayoga sepi penonton. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.